Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak menolong anak yang jatuh ke lubang pembuangan sampah, ayah dan balita di Banyumas malah meregang nyawa. Beras medium dan premium hingga minyak goreng subsidi di Kota Tegal dijual di atas harga eceran tertinggi. Adu gemas dan kebolehan hewan peliharaan dalam konteks fashion anjing dan kucing. Ya, hama urat menjadi momok bagi petani singkong di Klaten. Petani singkong merugi jutaan rupiah karena gagal panen. Kurang lebih 10 hektar lahan singkong di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Klaten diserang hama urat. Tanaman singkong yang semestinya memasuki masa panen menjadi rusak. Ini bukanlah hal baru bagi petani, sebab sudah 2 tahun hama urat menjadi musuh petani singkong. Hama urat juga dikenal dengan nama gayas. Biasanya urat menyerang akar tanaman. Tidak hanya singkong, urat juga menyerang berbagai jenis tanaman lain seperti padi, tebu, dan tanaman buah-buahan lainnya. Serang itu kebanyakan untuk saat ini singkong. Jadi bila mana tanam masih baru pun juga kayunya sudah dimakan dari bawah, bisa hidup. Jadi petani ini gagal panen semua ya Pak ya? Gagal panen kurang waktu 2 tahun ini. Salah satu petani yang terdampak adalah Ponimin. Ponimin harus menelan pil pahit karena singkong yang sedianya bisa panen namun urung. Ia pun merugi jutaan rupiah. Singkong yang sudah diserang oleh hama urat biasanya sudah berubah rasa dan tidak laku untuk dijual. Jika tidak diserang hama, biasanya Ponimin dapat memanen 4 ton singkong di lahan seluas 1.500 meter persegi. Paknya apa Pak setelah diserang ini Pak? Gagal panen atau gimana Pak? Ya gagal panen, nggak laku dijual. Kenapa nggak laku dijual? Karena kan bunga udah diserang urat itu. Rasanya beda? Rasanya pahit. Rugi berapa juta Pak? Ya 10-an juta. 10 juta. Kalau apa namanya nggak diserang ini panen bisa nyampe berapa? Ya 4,5 ton, nyampe 10 juta. Gitu. Sekarang ya gak panen, gagal panen. Agar singkong tetap bermanfaat, Ponimin akan mengeringkan singkong untuk pakan ternak. Kejadian itu telah dilaporkan oleh petani ke Dinas Pertanian setempat. Harapannya agar permasalahan hama urat bisa diselesaikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, siapa bilang fashion show hanya untuk manusia? Di Salatiga ada fashion show yang pesertanya anjing dan kucing. Tak hanya adu fashion, hewan-hewan peliharaan itu juga adu kegemasan. Ada yang gampang banget diajak bergaya dan bersolek, namun ada juga yang susah sampai harus digendong pemiliknya. Inilah kontes fashion show untuk anjing dan kucing yang pertama kali digelar di Kota Salatiga. Ada yang pakai rok tutu, berbaju batik ASN, sampai kacamata hitam. Gaya banget ya. Untuk ikut kontes ini, salah satu pemilik sampai harus meng-grooming dulu anjingnya agar tampil ciamik. Kita bisa menunjukkan kalau kita punya anjing ini bisa interaksi di rumah. Terus mereka ini bisa hand, bisa high five, bisa round gitu. Jadi nggak cuman yang orang bilang nakal, dingong-dingong doang, tapi mereka juga punya kemampuan gitu. Sebelumnya pernah ikut kontes? Sebelumnya pernah. Persiapan apa yang di kontes ini? Persiapan sih, ya paling beliin baju, beliin kostum buat mereka. Terus kalau lainnya nggak, paling jaga kesehatannya supaya pas di hari H mereka bisa ikut. Kontes ini sebagai wadah bagi para pencinta anjing dan kucing. Makanya dalam kontes perdana kali ini kriterianya tidak begitu kompleks. Fashion show ini kita tidak terlalu banyak aturan begitu ya Mas. Jadi kita hanya menilai dari busana, gerak dan ekspresi begitu. Harapannya apa? Harapannya banyak yang berminat
kemudian karena tidak banyak aturan sehingga ekspresi kreativitas itu lebih leluasa, lebih bebas begitu. Nah itu maksudnya seperti itu. Cinta pada hewan itu kan berarti sudah pasti keserawan dan kesuannya itu kan dijaga gitu, kesehatannya dan kesejahteraannya. Artinya tidak hanya diberi makan tapi kasih sayangnya dan seterusnya itu pasti ada ada cinta di situ begitu. Bertempat di Kompleks Pemotongan Hewan Jalan Imam Bonjol ada 10 anjing dan 18 kucing yang meramaikan kontes ini. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, negeri di atas awan bukanlah sekedar dongeng belaka. Buktinya Anda bisa melihat hamparan hewan yang menakjubkan. Lokasinya ada di Temanggung dan yang pasti untuk sampai ke atas tidak perlu mendaki karena terjangkau oleh kendaraan. Seperti apa keindahannya? Ini dia liputannya. Bosan dengan liburan di tengah kota? Nah, ini dia salah satu tempat wisata yang bisa Anda tuju untuk melepas penat. Tuh, lihat suasananya. Berasa tinggal di atas awan. Sejauh mata memandang, hamparan awan mengelilingi tempat ini. Tapi siap-siap jaket tebal ya, karena suhu di tempat ini bisa mencapai 14 derajat Celcius. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan alam di Desa Wisata Alam Embung Bansari, Temanggung dikenal dengan pemandangan yang elok dan menawan. Ya, melihat hamparan awan dari atas seperti ini menjadi primadona saat berkunjung ke kaki Gunung Sumbing. Saat pagi hari, para pengunjung bisa melihat keindahan terbitnya matahari. Suguhan golden sunrise yang menakjubkan membawa suasana di tempat ini begitu syahdu. Ini jadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para wisatawan. Tak heran kalau tempat ini selalu dipadati para wisatawan, apalagi saat akhir pekan. Tak lupa, para wisatawan pun mengabadikan momen itu dengan berfoto. Buat yang nggak mau kelewatan momen ini, ada pilihan camping loh. Anda bisa menginap di tenda yang sudah disediakan. Jadi nggak akan ketinggalan deh melihat pemandangan indah di pagi hari. Oh iya, kelebihan di sini Anda juga bisa melihat 9 gunung, diantaranya Gunung Sindoro, Sumbing, Merbabu, Muria, Prau, Merapi, Ungaran, dan Gunung Lawu. Di mana lagi Anda bisa melihat keindahan sunrise di antara lautan awan, lengkap dengan pemandangan 9 gunung. Pemandangan ini membuat perjalanan kali ini menjadi terasa mewah. Tak hanya warga dari Jawa Tengah saja, para pengunjung yang datang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta dan juga Sumatera. Sini tuh ada 9 gunung, pantai itu juga indah banget, terus ada lautan awan gitu, pokoknya keren banget tuh. Kalau kesini tuh gak bakal nyesel, pokoknya harus banget kesini. Tahu tempat wisata Embung Bansari Temanggung sendiri dari mana tahu ya Kak awalnya? Itu tuh nongol di FYP TikTok kayak gitu. Aku jadi kepo, pengen tahu, pengen kesini loh. Ya udah, kita rencanain sama teman-teman kita kesini bareng gitu. Terus setelah tiba di sini nyesel apa enggak Mbak? Enggak sih, enggak nyesel. Emang sumpah ini indah banget. Kayaknya emang harus pada kesini sih. Ini bisa ngeliat lautan awan tapi nggak perlu daki gunung kayak gitu. Kita juga bisa lihat 9 gunung kayak gitu sih. Tempat wisata satu ini dibangun pada tahun 2019 dan diresmikan pada tahun 2021. Sejak itulah tempat ini digunakan untuk tempat wisata sekaligus embung penampung air untuk pengairan. Tempat ini berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Di lokasi wisata ini, wisatawan tidak perlu naik gunung karena jalan menuju lokasi bisa dilalui dengan sepeda motor maupun mobil. Tak heran para pengunjung bisa melihat pemandangan memukau. Oh iya, menurut pengelola kalau cuacanya bagus, pengunjung bisa menyaksikan golden sunrise yang dilengkapi hamparan awan yang seakan menjadi jalan menuju ke matahari. Selain menjadi tempat camping dan melihat pemandangan, ada arena outbound yang memacu adrenalin. Untuk pelayanan di Embung Bansari kita menyediakan arena camping, terus arena outbound, kemudian kita digunakan sebagai arena untuk komunitas-komunitas yang ingin mengadakan acara di sini. Untuk keunggulan Embung Bansari, salah satunya ialah udara yang sejuk, kemudian pemandangan alam yang indah. Ketika cuaca cerah itu, semisal pagi bisa mendapatkan golden sunrise untuk
pemandangan 9 gunung juga bisa terlihat dari Embung Mansari. Kemudian kita kan berlatar Gunung Sindoro, terlihat juga Gunung Sumbing, kemudian ada Gunung Ungaran, Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Muria, Gunung Andong, Gunung Lawu. Bagaimana minat kesini? Harga tiketnya terbilang murah kok, hanya Rp5.000 saja. Tempat parkirannya pun luas, jadi pengunjung yang membawa kendaraan tidak akan kesulitan untuk memarkirkan kendaraannya. Jika tertarik untuk berkemah, setiap orang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp15.000, serta Rp75.000 bagi pengunjung yang membawa mobil. Tapi kalau tidak membawa tenda, tenang, di sini juga tersedia kok penyewaan tenda dengan berbagai ukuran, tergantung jumlah rombongan. Kalau Anda sedang berkunjung, Anda juga tak perlu membawa perbekalan yang berlebihan, karena ada sejumlah UMKM yang menjual berbagai kuliner dan perlengkapan camping lainnya. Gimana, tertarik berkunjung? Jangan lupa bawa jaket karena cuacanya dipastikan dingin. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aulia Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.